Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh KM-nya. Kita akan belajar di matematika pada tanggal 22 Januari kan? Ya, 22 Januari. Kebetulan hari ini bertepatan dengan hari santri. Jadi kalian pakaiannya ya harus pakai pakaian muslim. Dan terbukti ya, alhamdulillah kelihatan rapi semuanya. Untuk pembelajaran hari ini materinya jarak titik ke bidang seperti halnya di pertemuan lalu telah diberitahukan. Kemudian untuk kompetensi inti dan kompetensi dasarnya nanti saya tampilkan dalam bentuk slide. Sebelum ke sana, saya ingin cek kehadiran kalian terlebih dahulu untuk kelas 11 akuntansi A ya. Ada yang tidak hadir? Siapa? Ya, kenapa dia? Sakit. Udah berapa hari? Satu hari. Nanti kalau udah lewat 2 hari, 3 hari, nanti bisa koordinasi sama wali kelas. Untuk tujuan pembelajaran sama kompetensi dasar yang hari ini akan kita pelajari, nanti saya tampilkan dalam bentuk slide supaya kalian tahu terlebih dahulu apa sih sebetulnya yang akan kita pelajari, kompetensi dasar mana gitu. Indikatornya seperti apa. Dan hari ini yang akan kita bahas untuk titik ke bidangnya, yang titik ke titiknya atau antar titiknya sudah kita bahas kemarin. Indikatornya yaitu menentukan jarak titik ke bidang dalam bangun ruang sisi datar untuk pengetahuannya dan keterampilannya menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait jarak titik ke bidang dalam bangun ruang sisi datar. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik melalui diskusi kelompok itu dapat menganalisis dan menghitung jarak antar titik dengan bidang secara tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik melalui diskusi kelompok dapat menerangkan kerangka kubus dengan scaffolding yang membuat jarak titik ke bidang. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan jarak titik ke bidang. Itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Kemudian saya punya sedikit sepenggal lah ya, saya comot dari warung internet. Ada bahasa seperti begini. Ini sebagai motivasi saja buat kalian. Pendidikan itu bukanlah hanya sekedar mengisi wadah yang kosong. Ketika kalian diasumsikan sebagai wadah yang kosong, kemudian guru mengisinya, itu tidak hanya seperti itu. Tapi pendidikan adalah proses menyalakan api pikiran kalian di mindset, sehingga kalian itu bisa mempunyai tujuan ke depan kalian sekolah itu untuk apa. Untuk misalkan sekarang berbicara tentang jarak titik ke bidang, apa sih? Bagaimana gunanya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau saya misalkan loh, jarak titik ke bidang, ini kan ruangan loh. Dari atas, misalkan ada sebuah lampu, itu menyorot ke bawah. Titik tengah atapnya ke bidang alasnya, itu berapa jaraknya? Itu permasalahan-permasalahan yang biasa ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk pembelajaran hari ini kita seperti biasa, kemarin sudah dibilang bahwa pembelajaran depan tetap akan menggunakan pembelajaran berkelompok seperti sekarang. Ya, alhamdulillah kelompoknya sudah terbentuk karena kemarin pun kita pakai pembelajaran secara berdiskusi kelompok. Kelompok sengaja saya buat heterogen itu supaya ada simbiosis mutualisme, ada induksi dari yang bisa membawa yang kurang bisa begitu. Sudah saya set seperti ini kelompoknya. Kemudian untuk penilaian ada 3. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Nanti itu di akhir saya akan kasih 10 tes bentuk soal, tapi itu bentuknya multi choice atau pilihan ganda. Kemudian keterampilan, itu keterampilan nanti ketika kalian selesai mengerjakan produk, dipresentasikan di depan sebagai ujuk kerja begitu, presentasikan di depan. Karena kita punya kelompok berbeda-beda, ada yang memakai GeoGebra, ada yang memakai
karton, ada juga yang memakai pipa PVC. Itu nanti dipresentasikan ke depan masing-masing. Itu dinilai, penilaiannya sebagai penilaian keterampilan. Kemudian satu lagi penilaian yaitu penilaian keaktifan belajar, itu sikapnya observasi. Nanti ketika belajar sedang berlangsung, kelompok mana yang kelihatan aktif, siapa saja yang kelihatan ada saling komunikasi dalam kelompoknya. Ini harus begini, ini harus begini, atau misalkan itu jadi penilaian. Bisa dipahami ya? Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Untuk jarak dan titik, saya punya sebuah pertanyaan terlebih dahulu buat kalian. Bagaimana sih sebetulnya cara menentukan jarak titik ke bidang? Tapi kalau teorema Pitagoras sudah paham ya di pertemuan kemarin untuk teorema Pitagoras. Baik. Saya tampilkan sebuah video pembelajaran yang berkaitan dengan menentukan titik jarak ke bidang. Silahkan disimak terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan masuk ke fase berikutnya. Silahkan diperhatikan, kemudian dicermati bagaimana langkah-langkahnya untuk menyelesaikan soal titik ke bidang. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channelnya Oki dan Eva. Hari ini kita akan berbicara tentang jarak titik ke bidang. Perhatikan sketsa berikut. Ini merupakan masjid yang berbentuk piramida. Konon masjid tersebut didirikan di atas bangunan bekas tanding yang terletak di Napoli, Aceh Besar. Atau bangunan unik rumah piramid, rancangannya arsitek asal Meksiko Juan Ramos. Hal tersebut kalau kita gambarkan ke batu kita akan jadi sebuah limas. Lantas berapa jarak titik bidang APT? Atau misalkan titik puncaknya ke bidang ABCD, itu dapat dihitung menggunakan rumus teorema Pitagoras. Kalian harus membuat atau mendesain dari tiap-tiap kelompoknya, itu merancang sebuah proyek yang berkaitan dengan hal tersebut. Nanti sintaknya atau perintahnya ada di LKPD. Kemudian menyiapkan alat dan bahan. Nanti daftar apa saja yang diperlukan untuk membuat hal tersebut, kemudian menghitung berapa sih jarak yang ditanyakan, begitu ya. Adapun untuk waktunya, untuk pendesainan itu kita sepakati berapa ya? Berapa menit kira-kira untuk mendesain? 10 menit cukup? Cukup ya? Cukup lah ya, untuk 10 menit cukup. Misalkan nanti didesain, kemudian setelah didesain dihitung di pinggir gambar tersebut, dihitung step by step jarak dari titik ke bidang tersebut berapa, secara matematisnya harus dihitung. Nanti yang menggunakan GeoGebra juga sama, didesain terlebih dahulu, kemudian ditentukan. Untuk yang pakai GeoGebra, ini laptopnya, LKPD dan bahan ajar. Nanti silakan kamu lihat bahan ajarnya di sana, atau istilahnya cara-cara materi itunya bisa dilihat di bahan ajar. Kemudian itu LKPD-nya. Silakan dilihat di LKPD-nya. Ada sintak atau perintah di sana. Jadi silakan tulis dulu harinya hari apa, sekarang tanggal berapa, kemudian nama kelompoknya, misalkan kelompok berapa kalian punya. Kemudian tugas proyeknya, siapkan alat dan bahan, diperhatikan. Untuk kelompok 1, ini kelompok 1 yang pakai GeoGebra ya. Sketsalah sebuah kubus pada aplikasi GeoGebra dengan panjang usuk 30 cm. Selanjutnya kamu bisa baca di sana petunjuknya. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 3 yang menggunakan media karton, sketsalah sebuah kubus dengan panjang sama, usuknya 30 cm pada kertas karton. Jadi sintak berikutnya silakan dibaca. Kemudian kelompok 4, buatlah sebuah kubus dari pipa PVC. Ada di sana ya.
perintahnya. Jadi setiap satu kelompok itu perintahnya berbeda. Silahkan sesuaikan dengan perintahnya masing-masing. 10 menit dari sekarang silahkan diselesaikan, kemudian dipresentasikan nantinya. Ingat, selama proses kalian pembelajaran itu ada penilaian keaktifan kalian, cara kalian menyelesaikan. Nah, ini LKPD-nya. Nanti ditempel, kemudian di ini yang berbeda. Nanti akan kelihatan mudah mana kita menggunakan teknologi, salah satunya yang kita pakai GeoGebra. Kemudian yang pakai manual, yang pakai PC atau yang pakai kantor itu akan kelihatan lebih mudah yang mana. Yang luas ini, kamu bisa gantung ke sini. Terus bawah.
Sudah? Nanti dipresentasikan akhirnya berapa? Dari sini kira berapa? 15. Iya, berapa ini? Itu katanya 16 dan silakan dipresentasikan ke depan, di depan kelas di sini. Top. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah dihitung secara real, jarak dari titik C ke bidang BDG. Titik C itu mana? Titik C. Pertunjukan. Titik C. Ya, betul. Ke bidang B, D, dan G adalah 16 cm. Sedangkan secara matematis adalah 17,32 cm. Ada perbedaan dikarenakan mungkin ukuran pipanya yang berbeda dari semua. Oh iya, berarti ada perbedaan antara ukuran B dari sini ke sini dengan ukuran matematis gitu. Iya. Kalau dari sini ke sini dapatnya 16 cm. kalau secara matematis hitungan matematis 17,32 cm. oh iya, itu geser 1 cm ya, mungkin kipasnya. Itu. Yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan? Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil dari kerja kelompok kami. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan.
Selanjutnya kelompok sana. Kelompok berapa? Kelompok 3, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami kepada teman saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Coba, ini yang menggunakan GeoGebra. Nanti kalau tidak kelihatan kita geser ke belakang atau kemana gitu lah ya. Bisa nggak? Coba dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Kepada presentator saya persilakan. Baik, pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi GeoGebra-nya. Kemudian gunakan 3D Graphics. Kemudian klik titik baru. Untuk titik A-nya kita klik di 0,0. Dan untuk titik B-nya, karena dalam soalnya huruf panjang rusuknya adalah 30, kita klik di 30. Kemudian untuk membuat kubusnya kita klik cube. Kemudian klik pada titik A dan B. Kemudian karena pada soalnya kita menentukan jarak dari titik C ke bidang ABJ, maka kita buat titik J-nya yang merupakan titik tengah HF. Klik midpoint or center. Kemudian klik titik H dan F. Kemudian untuk membuat bidangnya kita klik polygon. Klik titik A, kemudian B dan J. Kemudian untuk bidangnya kita bisa merubah warnanya agar terlihat lebih jelas. Kemudian untuk menentukan jarak dari titik C ke bidang ABJ, kita harus menentukan garis tegak lurusnya. Kemudian buat garis dari titik C ke titik perpotongan tadi. Ini adalah garis tegak lurusnya, maka hasilnya diperoleh jarak dari titik C ke bidang ABJ adalah 30,89. Ini bentuk 3D dari soal yang diberikan di RKPD. Secara apa istilahnya, aplikasi didapat gambar seperti begini. Di sini kita bisa langsung menentukan ukurannya dari rusuk ke rusuk manapun, itu bisa kita cari tahu ukurannya. Misalkan dari titik mana ke mana atau dari titik mana ke bidang mana, seperti itu. Oke, stop. Kasih tepuk kanan. Apa kendala yang kalian dapatkan dari pengerjaan pengerjaan proyek tadi? Kendalanya apa? Hah? Oh, gambarnya terlalu besar dengan ukuran yang 30 cm ya? Terlalu besar, jadi sulit untuk menuangkan di kertas karton ya. Kemudian apa lagi? Yang GeoGebra barangkali kesulitannya apa? Membuat titik potongnya ada sedikit kendala, tapi sudah bisa diantisipasi. Yang revisi aman.
Yang lain juga tidak bermasalah berarti ya. Baik. Kemudian kalau saya bertanya lagi, dengan metode seperti begini, ini kan kita pakai project ya, project based learning atau PJBL. Dengan menggunakan project based learning, kira-kira apa yang kalian dapatkan atau seperti apa menurut kalian pembelajaran seperti apakah menyenangkan atau misalkan berbeda dengan yang lain atau misalkan berbeda seperti dengan halnya pembelajaran konvensional? Lebih enak mana? Maksudnya lebih kena mana gitu, lebih mudah mana dengan proyek seperti begini atau hanya saya bicara di depan konvensional gitu? Dengan proyek, Ya. berarti terbukti dengan proyek ada peningkatan. Selanjutnya, untuk memantapkan dari hasil karya kalian, saya akan berikan soal sebanyak 10 soal untuk tes formatif sebagai evaluasi dari hasil kalian tadi bekerja. Selesai? Selesai. Silakan dikumpulkan. Dikoordinir sama siapa salah? Dikumpulkan. Terima kasih. Nah, itu tadi pembelajaran untuk hari ini. Kegiatan belajar untuk hari ini dari mulai awal sampai tes formatif, artinya tes pengetahuan. Di sini saya mencoba untuk menggunakan multi choice atau pilihan ganda. Nah, berarti ketika kita mendapatkan sebuah persoalan seperti hanya di LKPD tadi, kita selesaikan dengan matematis, ada yang menggunakan karton, ada yang menggunakan PVC, ada juga yang menggunakan GeoGebra. Mungkin ada kekurangan dan kelebihannya pasti. Tapi kalau sepintas tadi lihat dari presentasi, yang menggunakan GeoGebra itu lebih mudah dan lebih murah. Ya, tanpa ada harus media yang neko-neko, cukup ada laptop, aplikasi. Per 1 sentinya pun itu bisa dilihat kalau menggunakan GeoGebra. Mau kita cari jarak dari mana ke mana, itu kita selesaikan. Kemudian karena di soal tadi bentuknya rumah piramid, di rumah tersebut tadi jaraknya 30 meter ya. Di sini kita perkecil menjadi 30 cm. Berarti kalau mau diaplikasikan lagi ke rumah, kita tinggal perbesar lagi. Ya, dikalikan sehingga istilahnya sesuai dengan ukuran yang nyatanya. Dari titik tersebut dibikin miniatur, hasilnya dapat berapa. Nah, itu. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, rasanya untuk hari ini bisa selesai. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas di bab baru, yaitu trigonometri. Jadi silahkan dipersiapkan segala sesuatunya, silahkan dieksplor terlebih dahulu untuk materi trigonometri. Sampai di sana ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk yang telah hadir, yang tidak hadir, baik itu alasannya sakit ataupun ada kepentingan yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Yang ada kepentingan, semoga kepentingannya dilancarkan. Amin. Amin. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa. Sebelum pulang kita alangkah sebaiknya kita berdoa dalam hati masing-masing.